saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Masalahnya apa sih? Saya pada mau mampir ke Solo. Iya. Apa mampir ke Solo? Dia mau cawe-cawe. Bukan saya. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan. Masih pengen ikut-ikutan. Obama, handphone Obama. Biasa. Kemarin juga bagian negara yang tahu Jawa. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. Kalau itu boleh. Oh kalau itu depan nih mas saya. Oke Bang, saya bikin cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, tanya apa sih cawe-cawe tersebut? Ya cawe-cawe ya cawe-cawe. Jadi Prabowo basa-basi atau memang nggak tahu sama sekali? Rasanya lucu kalau dia tidak tahu. Karena cawe-cawe itu kata politik dan itu terkenal sekali dalam proses sipil pres. Jadi kalau dia minta penjelasan Jokowi apa itu cawe-cawe, rasanya kebangetan juga nih, terlalu berlebihan ya. Sahabat sekalian, terlihat ya sebenarnya siapa yang bos, siapa yang bukan ya. Gesture Jokowi menunjukkan dia makin tidak mapan ya. Artinya secara psikologis ya kelihatan ya
dia menunduk, begitu salaman juga agak menunduk dengan Prabowo Subianto. Karena Prabowo sekarang the presiden dan dia lebih senior serta lebih panjang sejarahnya sesungguhnya. Dan hidupnya dulu lebih kaya kan, tapi sekarang kita tidak tahu ya, jangan-jangan Jokowi sudah lebih kaya. Jadi itu, tapi kita akan lihat ya apakah ke depan memang Prabowo akan menunjukkan bahwa he is the boss ataukah masih dalam bayang-bayang. Pertama, Jokowi kelihatannya sudah mulai botak kepalanya, sudah mulai lalas bagian depannya ya. Kelihatan betul perubahannya. Dan yang kedua adalah sikapnya ya tidak berdiri tetapi agak menunduk sedikit. Coba kita bacakan ya berita yang dilansir oleh Detik News ini. Momen Jokowi Prabowo bercanda bahas cawi-cawi di nikahan anak Hatta Rajasa. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan arti cawi-cawi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. Momen Prabowo bertanya arti cawi-cawi itu terjadi saat menghadiri pernikahan putra politikus PAN Hatta Rajasa, Rashid Rajasa. Ini Rashid Rajasa ini yang dulu bermasalah ya kalau tidak salah ya. Yang pernah kecelakaan apa gitu ya. Dengan cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Tamara Kalah. Momen itu direkam dalam Instagram story Jokowi. Mulanya Prabowo berbincang dengan seseorang yang ada di depannya dan menyampaikan niat untuk mampir ke Solo. Masalahnya apa sih? Saya padahal mau mampir ke Solo, kata Prabowo seperti dilihat di Instagram story Jokowi Sabtu. Jokowi yang berada di samping Prabowo lalu menyauti Prabowo. Jokowi mengatakan Prabowo hendak mampir ke Solo untuk cawe-cawe. Mau apa mampir ke Solo? Beliau Prabowo mau cawe-cawe, bukan saya yang cawe-cawe. Beliau, ujar Jokowi disambut tawa Prabowo. Kemudian kemudian apa lagi? Prabowo kemudian bertanya cawe-cawe bahasa apa? Jokowi menjawab dan menjelaskan arti dari cawe-cawe. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa, tanya Prabowo. Bahasa Jawa, jawab Prabowo, jawab Jokowi. Artinya timpal Prabowo, ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Balas Jokowi. Prabowo kemudian berkelakar ingin cawe-cawe dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi menimpali jika cawe-cawe dengan SBY boleh, namun dengan dirinya tidak boleh. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY, kata Prabowo. Ke Pak SBY boleh, kalau ke saya nggak boleh, sahut Jokowi. Ke Bapak nggak boleh, bekas panglima saya kok, imbuh Prabowo. Ya, saudara sekalian, apa ya ingin saya katakan? Yang jelas arti cawe-cawenya itu sendiri ya agak aneh dari bin ajaib ya. Cawe-cawe itu ikut campur. Jadi nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah kalau Prabowo cawe-cawe ke Jokowi, cawe-cawe yang apa? Dari sisi konsep aja udah nggak bener. Kalau Prabowo cawe-cawe di pilkada itu benar secara konseptual. Tapi kalau Jokowi cawe-cawe ke Solo, ke cawe-cawe ke Jokowi apa? Lalu tiba-tiba cawe-cawe ke SBY apa? Ya kan? Kecuali misalnya ada pembentukan pengurus Partai Demokrat. Prabowo cawe-cawe, nah itu benar. Artinya dia cawe-cawe dalam hal pembentukan Partai Demokrat. Pengurusnya sebagaimana sering dilakukan oleh Jokowi. Jadi konsep cawe-cawe pun mau dikaburkan. Dan rasanya nggak mungkin Prabowo nggak paham cawe-cawe ya. Orang itu kosakata politik sehari-hari yang setingkat SMA saja udah paham. Apalagi Prabowo yang merasakan nikmatnya cawe-cawe Jokowi. Cawe-cawe itu campur tangan ikut-ikutan. Ya, terhadap urusan yang bukan urusannya. Ya, yang seharusnya dia netral, dia ikut campur. Nah, itulah cawe-cawe. Dan Presiden Jokowi ketika menjadi presiden melakukan itu. Melakukan cawe-cawe. Nah, tetapi dari sisi gesture rupanya kelihatan Prabowo mulai jadi become the boss ya. He becomes the boss right now. Siapa yang kelihatan bos ya. Dan Prabowo juga berinisiatif untuk berlalu. Artinya dia meninggalkan Jokowi, bukan Jokowi yang meninggalkan Prabowo, tapi Prabowo yang meninggalkan Jokowi. Jadi menunjukkan bahwa
sebenarnya Jokowi mulai insecure ya, tidak nyaman. Ya, itulah kalau orang sudah tidak berkuasa lagi tapi terus ingin cawe-cawe. Nah itu kalau dia cawe-cawe itu benar. Jadi cawe-cawe itu adalah ikut urusan yang bukan urusannya, itu cawe-cawe. Dan cawe-cawe tidak ke orang tapi ke urusan. Ya, mestinya urusan SBY, tiba-tiba Prabowo cawe-cawe. Jadi kalau dia ikut cawe-cawe ke SBY maksudnya ngobok-ngobok Partai Demokrat, itu maknanya. Karena urusan SBY adalah urusan Partai Demokrat, nggak mungkin kan urusan keluarga yang mau dicampur tangan di Prabowo, pasti Demokrat. Kalau urusan Jokowi mau cawe-cawe ke Jokowi, ya urusan dengan PSI barangkali, urusan dengan pembentukan partai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi konsep cawe-cawenya itu harus jelas, ya. Kalau yang sekarang ini yang terjadi adalah yang punya potensi cawe-cawe itu adalah Jokowi ke urusan Prabowo. Urusan Prabowo apa? Ya urusan kenegaraan karena dia adalah presiden. Karena itu dia pengen ikut campur tangan terus. Apakah Prabowo bisa cawe-cawe? Bisa. Urusan pilkada. Di mana itu bukan urusan presiden tapi urusan partai politik, kan begitu. Jadi kita akan lihat ke depannya ya, bagaimana hubungan kedua orang ini yang sampai sekarang orang kesal. Kenapa Jokowi, kenapa Mulyono ini tidak juga diadili padahal banyak sekali kesalahannya, terutama yang terkait dengan isu dugaan KKN dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bagaimana sikap Prabowo terhadap Jokowi ke depan? Saya tidak tahu ya, tetapi coba lihat gesture-nya Prabowo, ya sudah merasa he becomes the president right now. Jadi presiden lama-lama memang dia tidak lagi melihat aroma presidensi di Jokowi, tapi dia melihat bahwa Jokowi hanyalah orang biasa. Tapi kita akan lihat apakah kekuatan-kekuatan oligarkis di belakang Jokowi itu tidak menjadi ketakutan tersendiri bagi Prabowo untuk mengambil tindakan-tindakan. Kan ini yang menjadi persoalan. Maka orang heran, banyak sekali orang Jokowi menjadi, dan itu orang inner circle semua, ya Pratikno, ya Tito Karnavian, ya siapa Erick Thohir, ya siapa lagi, Bahlil Lahadalia, ya sekarang otorita IKN misalnya dan lain sebagainya ya. Begitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Assalamualaikum, Mekah hadir Bang Refli. Kemudian semoga abang selalu diberi kekuatan dan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala dan barokah, amin amin. Mekah hadir Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belal Dosri ya. Kemudian Acil Darman, Mulyono happy isu OCCRP tenggelam. Ya itu juga ya. Ijazah palsu finalis OCCRP ya. OCCRP ya. Semoga Prabowo sadar dan mau mengadili Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Refli mau tanya, mengapa tidak mengusut 16 rekening Jokowi, itu sama saja gratifikasi. Ya itulah ya. Kan bukan saya yang mengusutnya. Yang bisa masuk praktik korupsi. Bagaimana status hukum Mayor Teddy sekarang? Kok seakan-akan dia jadi pemimpin para menteri dan punya kuasa menegur menteri padahal dia eselon 2 di bawah Setnek. Ya itulah kerennya. Keren cadasnya pemerintahan Presiden Prabowo ya. Berjanji untuk menjalankan hukum selurus-lurusnya, beberapa jam kemudian langsung melanggarnya ya. Kondisi ikan gimana kabarnya Bang? Apakah informan RH ada kabar? Belum ada kabar lagi ya. Jangan sudah diberhentikan lagi atau sudah berhenti pekerjaannya. I don't know ya. Terus kejar itu OCCRP dan ijazah palsu ya. Sabar, masih 100 hari. Prabowo juga tahu kok Mulyono ini kayak gimana ya. Ya, yang kita tidak sabar adalah sikap Prabowo ke depan. Apakah he is the real president? Apakah dia presiden omon-omon saja? Kalau dia real presiden, yang bahagia kita semua. Kalau dia presiden omon-omon saja, ya yang bahagia para pencoleng. Karena para pencoleng akan terus praktek nyolong duit negara dan tidak akan diapa-apain gitu. Paling nanti disuruh nyumbang untuk Pilpres 2024, untuk 2034
3/4 untuk memenangkan Prabowo lagi ya. Kalau Prabowo memang berkeinginan untuk maju kembali. Ya itulah tragedi Republik Indonesia ini. Tidak ada pemimpin yang secara genuine untuk berbuat bagi rakyatnya. Ya. Yang ada adalah bagaimana membuat sebuah sekutu agar dia kemudian terpilih kembali. Yang sudah pensiun yang katanya tidak ada masalah, tidak ada halangan pun ternyata melakukan manuver yang justru jauh lebih gawat dibandingkan pada periode sebelumnya. Ini malah lebih sibuk ya dibandingkan sebelumnya untuk menaikkan anaknya. Konspirasinya, wah dengar-dengar tetangganya luar biasa, melibatkan A, melibatkan B yang sekarang masuk dalam kabinet. Jadi semuanya sudah direncanakan, plan ya, well plan, sudah direncanakan secara baik. Jadi tidak aspirasi rakyat bos ya kan. Tapi itu semua karena direncanakan secara matang, secara baik ya, dalam tanda kutip. Teddy dapat duit dari mana kok bisa kekayaan 15 miliar? Ya mungkin dikasih Prabowo Subianto. Kalau kita takar pendapatan mayor ya sekian lah ya. Tapi kalau memang dia baik, dibaikin oleh Prabowo ya dikasih terus Prabowo bisa jadi ya. Jadi kekayaannya 15 miliar ya. Kenapa kok adiknya Prabowo yang menggantikan Prabowo sakit dalam pembukaan kuil? Harusnya kan Samsul bang. Nah, Anda betul Blackwater ya. Jadi kita ini mau bicara tentang kenegaraan atau bicara yang bagaimana ya. Ini bukan urusan keluarga. Kok tiba-tiba Prabowo tidak hadir, tiba-tiba yang mewakili Hasyim Joyo Hadikusumo. Siapa Hasyim? Adik. Loh ini kan bukan urusan keluarga, ini urusan kenegaraan. Kalau presiden tidak bisa hadir, harusnya yang hadir adalah Fufu Fafa. Kan begitu. Perkara kita nggak suka Fufu Fafa ya he is the vice president. Fufu Fafa nggak bisa, tunjuk satu menteri. Misalnya menteri koordinator bidang pembangunan manusia ya, Pratikno. Kalau Pratikno tidak bisa, tunjuk menteri agama. Ya, menteri agama nggak bisa, turun lagi ke dirjen ya. Tiba-tiba langsung lompat ke urusan keluarga. Ya itulah ya. Terima kasih Blackwater ya sudah memberikan pandangan kepada kita, insight. Prabowo tampaknya sadar betul bahwa peran Jokowi dalam memenangkan dirinya merupakan utang budi politik tersendiri yang mesti mendapatkan kompensasi karena dalam politik tak ada makan siang gratis ya. Kemudian mustahil Pak Prabowo memberantas korupsi karena penegakan hukum seperti Jaksa Agung, Kapolri dan KPK masih rezim Jokowi yang korupsi. Ini cuman omon-omon. Alhamdulillah Pak Prabowo bangun rumah di Muara Angke. Kemana Fufu apakah tenggelam? Maksudnya apa nih? Berantas stok lama ala Jokowi ya. Begitu sobat era sekalian ya. Bung Refli, kenapa media TV pada diam baik giliran melon rame di media TV ya? Pop Refli, kenapa nggak ikutan sidang PIK 2? Ya kita ada yang namanya Division of Labor ya. Jadi yang bersidang Hosinuddin CS, yang memberitakan Refli Harun. Kemarin kan kita undang Hosinuddin ke sini ya. Jadi kita bagi-bagilah ya. Masa kita borong semua ya. Kita bagi-bagi tugas lah, Division of Labor. Soal TV tidak memberitakan, I don't know exactly. Wowo tersandra kasus mangkraknya food estate 108 triliun ya. Salah giliran giliran apa yang ingin saya katakan, giliran Anies yang cuma berapa miliar diburu-buru ya. Ini 108 triliun. Luar biasa ya. Kemudian makanya akhirnya semua jadi tersandra ya. Kemudian menyimak ya. Harusnya Prabowo rekrut RH karena dia tidak paham tata negara sehingga semua berantakan, ditabrak semua prosedurnya. Ada Yusril kan? Ada Utuh Hasibuan di dalam ya. Ada Supratman Andi Aktas, ada Edi Hiarij ya. Kurang apa? Tapi memang persoalannya adalah apakah mereka langsung memberikan masukan ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu.
And then masalahnya bukan tidak tahu, tapi tidak ada keberanian untuk menyampaikan pendapat. Harusnya kasih pendapat, Pak, ini keliru ya. Pengangkatan Mayor Teddy itu keliru kalau Bapak ingin menjunjung tinggi undang-undang. Tapi kalau Bapak cuma omong-omong tentang undang-undang, ya silakan main kekuasaan. Karena yang boleh itu cuma 10 institusi, Pak. Antara lain kantor Menko Polkam, kantor Menteri Pertahanan, kemudian Sekretariat Militer, kemudian ada Badan Sandi Yuda, ada Badan Intelijen Negara, ya. Kemudian ada SAR, kemudian ada lagi apa lagi? Ada hakim di Mahkamah Agung, hakim militer, kemudian ada juga Wantanas, ada juga Lemhanas, kan begitu. Jadi 10 institusi itu saja yang boleh ya dimasuki oleh TNI. Jadi kalau kita mau menjaga istilahnya undang-undang, ya begitu. Sekali lagi ya, yang boleh itu ada 10 ya, yaitu Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Ketahanan Nasional, kemudian Rescue, SAR, kemudian BNN ya, narkotika, kemudian bencana nasional nggak masuk sesungguhnya ya. Terorisme nggak masuk, peradilan militer dan kantor Menko Polkam yang boleh masuk ya. Jadi saudara sekalian, itu ya sekedar refleksi ya. Kita suka-suka aja sama Prabowo kalau dia melakukan tindakan yang baik. Kalau tindakannya baik kita dukung, kalau tidak baik ya sudah, apa boleh buat, kita kritik ya. Tapi Refli Harun lebih pintar dan berintegritas daripada Otto dan Yusril yang sukanya asal Bapak senang. Enggak juga ya. Kalau saya dibilang lebih pintar, alhamdulillah. Tapi enggak juga. Tapi intinya adalah memang ada orang yang berani mengatakan apa adanya tanpa takut kehilangan jabatan. Tapi ada orang yang begitu nyaman dengan jabatan. Anda kira jangan orang yang ekonominya tinggi belum tentu tidak takut kehilangan jabatan. Kenapa? Karena mereka itulah yang mereka inginkan. Yang lainnya sudah ada, harta sudah ada, ya kan? Sehingga banyak, tidak ada lagi kesenangan kecuali mendapatkan jabatan, kan begitu. Menurut saya rakyat harus bersatu, luangkan waktunya untuk turun ke jalan, cerdaskan anggota keluarga kita karena masih banyak yang berpikiran politik nggak mempengaruhi hidupku, ya. Hadapin Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang mau jatuhin kalian berdua. Maksudnya apa? Kita tidak bicara jatuh menjatuh. Kita mengkritik Prabowo sebagai presiden kita, ya, Presiden Republik Indonesia. Begitu saudara sekalian ya. Sudah cukup ya, kita isya dulu ya. Ke musola dulu, ke masjid dulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan satu video lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cheers.